Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah yang ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ustaz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah anak-anak Ustaz, kelas 12. Tanpa terasa anak-anak Ustaz ini sudah berada di pertengahan semester 2 ini. Tentunya Ustaz harapkan walaupun kita dalam kondisi seperti ini, antum tetap semangat dalam belajar. Apalagi kita sebentar lagi akan menghadapi ujian ya anak-anak Ustadz. Jadi bagi anak-anak Ustadz terkhusus kelas 12 ini, Ustadz berharap antum bisa lebih giat lagi, lebih semangat lagi ya untuk belajar ya anak-anak Ustadz. Baiklah, hari ini insya Allah kita akan masuk di bab ketiga, yaitu mengenai budidaya. Nah, ini sering kita jumpa ya anak-anak Ustadz ya di semester 1, kelas 10, kelas 11, juga kita selalu menemukan materi budidaya ini. Tentunya anak-anak Ustadz kelas 12 ini lebih memiliki pengalaman ya mengenai budidaya hewan ini. Baiklah. Nah, ini anak-anak Ustadz, ini yang kita akan bahas nih. Kewirausahaan produk budidaya unggas petelur. Nah, anak-anak Ustadz. Unggas petelur. Afwan Ustadz. Ustadz salah ini ya. Kita masuk budidaya yang ini anak-anak Ustadz ya. Bukan unggas petelur, unggas pedaging anak-anak Ustadz. Ya, itu di semester 1 ya. Di semester 2 ini kita masuk unggas pedaging. Ya. Jadi kita bisa lebih serius lagi ya anak-anak Ustadz ya dalam wirausaha ini. Karena kemarin di semester 1 kita sudah masuk di unggas petelur. Nah, insya Allah ini unggas pedaging ini kita bisa lebih memahami karena kita sudah memiliki pengalaman. Bahkan anak-anak Ustadz itu sudah ada yang ini ya, berhasil dalam budidaya ini. Yang pertama adalah perencanaan usaha unggas pedagingnya, kemudian perancangan kegiatan budidaya unggas pedaging, penghitungan harga jual produk budidaya unggas pedaging, kemudian media promosi, ya, kemudian penjualan online. Nah, ini anak-anak Ustadz ya, antum bisa memasarkan ini secara online nih, ya. Apalagi di masa sekarang ini, ya semuanya serba online, ya. Nggak cuman belajar saja online, jualan juga online, ya. Semuanya serba online. Ya. Baiklah anak Ustadz, tentunya mengenai hewan unggas Ustadz sudah tidak perlu menjelaskan lagi ya. Sudah mungkin antum pun sudah bosan dengar unggas-unggas ya. Jadi unggas pedaging ya. Unggas pedaging ini banyak sekali ya anak-anak Ustadz ya. Jadi kita bisa lihat ya banyaknya jenis-jenis hewan unggas.
yang bisa diambil dagingnya. Ya. Dari jenis hewan ayam ya, ayam juga ada ya, termasuk ya, ayam ini juga banyak jenisnya. Ada jenis ayam broiler ya. Ada juga jenis ayam-ayam dari negara lain ya, seperti ayam Brahma yang bisa diambil dagingnya juga ya. Cuman kita bisa lihat yang sering kita konsumsi di daerah kita itu adalah jenis ayam-ayam broiler ya anak-anak Ustaz ya, yang diambil dagingnya. Tentunya anak-anak Ustaz masih ingat apa perbedaan nih dari ciri jenis ayamnya pedaging atau dia petelur. Ya di semester 1 kita Ustaz sudah jelaskan ya apa tuh perbedaannya, ciri-cirinya ya. Tentunya antum masih ingat ya. Ya, dari warna bisa ya anak-anak Ustaz ya, dari warna. Ya, dari warnanya, dari bentuknya. Nah, baiklah, di Indonesia adalah salah satu negara ya yang penduduknya besar sehingga kita ketahui bahwa kebutuhan pangannya pun sangat tinggi. Jadi usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan menjadi satu persoalan yang penting di bangsa kita ini. Kebutuhan pangan akan meningkat seiring meningkatnya pertambahan penduduk. Ya, ini anak-anak Ustaz ya. Jadi usaha pemenuhan kebutuhan pangan ini harus juga kita lakukan. Nah, ini salah satunya ya untuk kita bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi agar kebutuhan pangan bagi setiap individu atau keluarga dapat terpenuhi, maka pangan harus tersedia dan terdistribusi dengan baik dari produsen hingga pasar konsumen. Menjadi persyaratan yang utama untuk ketercapaian ketahanan pangan. Nah, jadi ini perlu anak-anak Ustaz ya. Sebenarnya jika kita ingin membuat sebuah usaha ini minimal anak-anak Ustaz itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga antum, diri antum sendiri ya, minimal. Jika antum memiliki sebuah wirausaha ini ya. Nah, jika antum ingin menjadi lebih besar ya, antum bisa ya membuatnya dengan jumlah yang lebih besar juga. Ya, jadi minimal antum memenuhi. Jadi jika antum sudah memiliki pengalaman mengenai pembudidayaan ini, ya antum bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga antum dari hasil ternak antum ataupun yang lainnya. Jadi di antara ketiga pilar pangan ya, usaha yang untuk meningkatkan produksi pangan mendapat perhatian lebih banyak. Setelah meningkatkan produksi pangan, maka tahap berikutnya adalah mendistribusikan. Ya. Ini adalah hasil ya dari konsumsi per kapita. Ya, bahan pangan sumber protein hewani. Ya, kita bisa ikan, daging, telur dan susu, ya. Jadi bahan penting selain makanan pokok, sumber karbohidrat adalah ikan, daging, telur dan susu yang merupakan sumber protein hewani bagi manusia. Ya. Jadi jumlah bahan pangan sumber protein hewani yang dikonsumsi masyarakat masih fluktuasi ya anak-anak Ustaz ya. Pada 2011 sampai 2013. Salah satu faktornya yang mempengaruhi adalah jumlah bahan pangan hewani yang dikonsumsi masyarakat adalah ketersediaan dan harga bahan pangannya. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Harga bahan pangan akan semakin mahal jika ketersediaannya terbatas. Nah,
konsumsi protein hewani dalam jumlah yang cukup sangat penting untuk tumbuh dan cerdas manusia, terutama anak-anak. Nah, ini sangat dibutuhkan ya anak-anak Ustaz ya, bagi pertumbuhan kembang ya, kecerdasan antum juga ya, untuk mengkonsumsi banyak protein. Nah, ini jadi salah satu menurut Ustadz yang usaha yang cukup menjanjikan juga ya, karena kebutuhan pasar terhadap protein hewani sangat tinggi. Jadi untuk budidaya ya adalah mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya. Dan budidaya juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak, mulai dari menyiapkan benih, bibit, hasil panen ya. Budidaya ternak adalah satu usaha yang mendapatkan hasil dari peternakan ya. Oh, jadi kalau antum masih ada ya ternak antum di semester 1 ya, tentunya antum sudah tidak repot lagi ya untuk materi pelajaran ini ya. Jadi kalau sudah 6 bulan ya antum rawat ternak antum itu, seharusnya antum sudah panen nih ya, ataupun antum sudah bisa menjadikan sebagai indukan atau bisa menghasilkan bibit-bibit baru ya. Ya, mudah-mudahan antum semua masih ada ternak-ternak di semester 1. Jadi salah satu usaha budidaya peternakan adalah budidaya ternak unggas pedaging atau petelur. Ya, kalau petelur kita sudah bahas di semester 1, di semester 2 ini kita akan masuk di pedaging. Ya, yang ditujukan untuk memproduksi daging atau telur, ya. Usaha budidaya ternak unggas yang intensif sangat diperlukan untuk meningkatkan produksi pangan daging dan telur. Nah, jadi ini anak-anak Ustaz ya, sumber protein tidak hanya bahan pangan hewani seperti daging dan telur, tapi masih ada juga yang bersumber dari nabati ya. Jadi contoh ya, antum bisa cari ya kekurangan dari hewani dibandingkan protein nabati ya. Nah, ini bisa antum isi nanti. Protein nabati dan hewani. Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Baiklah anak Ustadz, ini kita masuk perencanaan usaha budidaya ternak unggas pedaging. Ya, ternak unggas pedaging. Nah, di sini Ustadz jelaskan sedikit ya mengenai budidaya ini. Ya, hal yang paling ya penting dalam budidaya ini adalah pakan ya anak Ustadz ya, pakan. Ya, terkadang kita harus betul-betul mempersiapkan permodalan kita untuk biaya pakan. Karena dalam ternak ini biaya pakan itu yang sangat tinggi. Dan jika kita salah menempatkan pakan ini, maka kita bisa mendapatkan kerugian. Nah, jadi saat ini tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin besar. Jadi seperti yang dikatakan di awal tadi, jumlah penduduk semakin bertambah, ya, kemudian perlunya juga diiringi dengan usaha yang meningkatkan produksi pangan. Ya, budidaya ternak unggas menjadi salah satu usaha untuk produksi pangan, khususnya daging. Ya. Sebagai contoh, konsumsi
daging ayam pada tahun 2012 itu mencapai 53% dari konsumen dari konsumsi daging di Indonesia, sedangkan sisanya berasal dari sapi, domba, kelinci, dan ternak lainnya. Nah, berarti anak-anak Ustadz lebih dari separuhnya ya mengkonsumsi daging ayam ya. Itu pada tahun 2012. Ya. Konsumsi daging diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Meningkatkan konsumsi daging unggas juga didorong oleh karena harga daging unggas lebih terjangkau. Nah, tentunya harga daging unggas itu lebih murah anak-anak Ustadz ya dibandingkan dengan daging sapi ya. Jadi itulah salah satu penyebab bahwa penduduk kita lebih banyak yang mengkonsumsi daging unggas. Ini daging ayam contohnya ya. Disukai konsumen semua umur ya, mudah didapat, penyebarannya cukup ya, mencakup seluruh wilayah Indonesia serta dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Ya, tentunya anak-anak zaman sekarang juga sangat suka ya dengan olahan daging dari hewan unggas ini ya. Apalagi banyak jenis masakan, jenis menu-menu makanan ya yang terbuat dari hewan unggas ini. Daging ayam contohnya. Jika antum berjalan di satu daerah pasti ya banyak orang yang menjual daging ayam dalam bentuk masakan yang berbeda-beda. Peluang wirausaha di bidang budidaya ternak unggas pedaging sangat besar karena kebutuhan daging unggas untuk memenuhi nutrisi masyarakat sangat tinggi. Hal ini menjadikan wirausaha di bidang budidaya ternak unggas pedaging sangat menarik. Agar dapat melakukan wirausaha di bidang usaha ternak unggas pedaging, maka terlebih dahulu harus mengenal jenis unggas dan teknik budidaya unggas pedaging. Ya, ini yang penting anak-anak Ustadz. Antum pahami dulu ya jenis hewan unggas pedagingnya seperti apa. Ya kan? Tentunya anak-anak Ustadz sudah ini ya memiliki pengalaman-pengalaman ataupun sudah ada yang berkunjung nih ke sebuah peternakan atau di rumahnya juga sudah mulai nah, baiklah anak Ustadz, ini ada hal yang penting ya dalam membuat sebuah wirausaha ya adalah pemasaran produk yang dihasilkan. Nah, ini sangat penting anak-anak Ustadz. Jadi jika antum sudah berhasil dalam membudidaya ya, sudah sampai ke masa panen antum, tetapi antum bingung mau menjualnya kemana. Ini juga hal penting. Jadi sebelum kita memulai wirausaha ini terlebih dahulu harus memahami pemasaran atau produk budidaya yang dihasilkan ya. Jadi antum lihat ya memang kebutuhan terhadap ternak unggas ini, pedaging ini sangat besar, tetapi antum juga harus perhatikan kira-kira kemana akan antum salurkan setelah antum panen ya, masa panen dari antum ini. Itu perlu hal yang paling penting untuk antum perhatikan ya. Banyak pun nanti hasil panen antum, ternak antum, tapi tidak ada yang mau beli ya, atau mungkin tidak beli karena tidak tahu kalau antum adalah seorang peternak unggas pedaging. Nah, lagi ini penting nih anak-anak Ustadz ya. Jadi antum melakukan sebuah survei
ya, pasar pada produk hasil budidaya unggas pedaging, ya. Nah, jadi antum pergilah ke pasar, ya, atau ikutlah umi antum, temani umi antum belanja, ya. Bagaimana, ya, hasil hewan unggas ini, budidaya unggas ini. Kemudian amati produk unggas pedaging yang dijual di pasar. Antum perhatikan, antum boleh tanya-tanya, ya. Kira-kira berapa menghabiskan, berapa ekor atau berapa kilogram per harinya. Anda juga dapat melakukan survei dengan mewawancarai konsumen seperti ibu rumah tangga atau umi antum. Tanyakan pada mereka tentang produk unggas daging yang mereka sukai. Misalnya dari sisi kebersihannya, ya, produk unggas pedaging yang mereka harapkan. Selanjutnya, coba Anda pikirkan bagaimana membuat produk unggas petelur yang akan Anda hasilkan lebih disukai oleh konsumen. Nah, maksudnya pedaging ini anak Ustaz, ya. Ya, pedaging, ya. Nah, ini penting anak Ustaz. Ya. Antum sekali-sekali ikut umi antum ke pasar. Temani umi antum, tanya-tanya sama pedagang, atau umi antum juga tanya, ya, kira-kira kenapa, ya, biasanya ya anak-anak Ustaz, ya. Biasanya seorang pembeli itu atau ibu-ibu itu suka memilih tempat ini, suka memilih tempat, nggak mau beli ayamnya di situ, di warung yang itu, maunya di warung yang sebelah. Lagi kira-kira kenapa? Alasannya seperti apa? Nah, bisa jadi karena mungkin kualitas, ya, kualitas jenis hewan unggasnya, jenis dagingnya berbeda, atau mungkin cara memotongnya bisa jadi, ya. Cara memotongnya ini kurang, tidak syar'i ini, ya. Bisa, ya, ini penting juga menjadi perhatian. Ya, jadi hal-hal yang menjadi kekurangan itu bisa antum catat, ya, untuk melakukan survei. Baiklah anak-anak Ustadz, ya, insya Allah pekan depan Ustadz akan melanjutkan materi ini juga, ya. Tetapi anak-anak Ustadz ingat, kalau ujian nanti antum harus banyak-banyak mengulang materi pembelajaran. Bagi anak-anak Ustadz kelas 12 ini, Ustadz harapkan antum selalu mengikuti pembelajaran ya anak-anak Ustadz. Ya, Ustadz ingatkan, ya, terkhusus materi pembelajaran ini sangat sedikit sekali yang ikut belajar. Ya, Ustadz harapkan pekan depan anak-anak Ustadz bisa lebih banyak lagi. Ya, Ustadz tidak tahu mereka tidak ikut, apakah delay pelajarannya atau memang tidak sama sekali. Tetapi dari tugas-tugas yang Ustadz sampaikan sangat sedikit sekali yang mengumpulkan. Ingatlah anak Ustadz, semangatlah terus dalam belajar, jangan antum terlena dengan kondisi seperti ini untuk tidak belajar, ya. Ingat antum sudah kelas 12, sebentar lagi tanpa terasa antum sudah menyelesaikan, ya, masa SMA ini. Ya, hendaknya selesailah antum dengan membawa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, baiklah anak Ustadz, cukupkanlah pembelajaran kita sampai di sini. Jika ada hal-hal yang ingin antum tanyakan, antum boleh menanyakan kepada Ustadz langsung, ya, melalui jaringan pribadi Ustadz. Ustadz harapkan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan antum dan menambah wawasan antum. Ya, baiklah. Bisa tutup pembelajaran kita hari ini, ya, dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.